Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi Streamlit ya. Jadi sebelumnya di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi Anaconda gitu ya, dimana nanti Anaconda tersebut kita bisa membuat sebuah model gitu ya, model data science. Nah, cuman dari model tersebut nanti kan model tersebut akan kita jadikan sebuah aplikasi website gitu ya. Nah, Streamlit ini adalah sebuah jawaban teman-teman. Jadi gimana caranya kalau misalkan kita mau bikin sebuah aplikasi data science yang berbasis web tanpa kita harus ngoding kayak HTML dan CSS. Jadi Streamlit ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa membantu para data scientist dalam membuat aplikasi data science gitu ya, atau membuat sebuah aplikasi data mining. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba ada dua tahap di sini ya. Jadi kita akan melakukan instalasi Streamlit-nya. Lalu setelah instalasinya berhasil, kita akan lanjut membuat sebuah aplikasi sederhana seperti itu ya. Sebelum nanti setelah kalau ini udah beres, kita bisa buat tutorial lagi untuk membuat aplikasi yang model data science atau model data miningnya seperti itu. Oke. Nah, untuk memulai step yang pertama ya, yaitu adalah kita melakukan install Streamlit. Teman-teman bisa buka browser ya. Kita coba buka Google Chrome di sini. Lalu teman-teman bisa search gitu ya, Streamlit. Oke. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke streamlit.io ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja. Nah, websitenya ya, websitenya tuh streamlit.io. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi di sini adalah sebuah jalan cepat gitu ya untuk membuat sebuah aplikasi ya. Jadi si Streamlit ini juga selain dia bisa membantu kita membuat aplikasi yang berbasis web, nanti juga Streamlit ini juga ada fasilitas Streamlit Share gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa kita deploy secara online seperti itu. Nah, untuk mengawali Streamlit ini, teman-teman bisa kunjungin ini ya, Try Streamlit Now. Nah, ini diklik aja. Oke, nah di sini ada step untuk melakukan instalasi. Jadi si Streamlit ini harus diinstal dulu teman-teman, gitu ya, karena ini sebuah aplikasi ya, atau sebuah framework gitu ya. Jadi kita bisa install gitu ya menggunakan pip ya, pip install Streamlit. Nah, ini tuh nanti kita masukkan perintah ini ke command prompt teman-teman. Nah, kita coba praktekkan saja ya. Jadi perintahnya ini ya, pip install Streamlit untuk melakukan instalasi Streamlit. Oke, nah di sini kita masuk ke CMD ya, kita running dulu window R, terus ketikkan CMD. Nah, di sini kita coba masukkan perintah sesuai dengan yang ada di websitenya, yaitu adalah pip install Streamlit. Oke, kita ketikkan saja di sini pip gitu ya, pip install Streamlit. Oke, kita enter. Nah, di sini ada error teman-teman. Sebentar. Warning, pip configure location. Oh, kalau misalkan teman-teman ketemu error seperti ini ya, kayaknya sih ada satu pet ya. Kalau nggak salah kemarin kita sudah pernah setting pet teman-teman. Jadi setelah install Anaconda itu kan ada dua pet ya, pet untuk Python dan pet untuk Conda kalau nggak salah. Nah, coba kita setting satu lagi, kita tambahin satu pet lagi ya. Kita coba masuk ke environment ya, kayak kemarin kita masuk ke environment, terus kita klik dulu environment variable-nya, terus kita ambil yang pet ini ya di system variable. Nah, ini kan kemarin kita tambahin ini ya, kita tambahin Anaconda 3/script lalu Anaconda 3/ gitu ya. Nah, kita coba tambahkan lagi library ya. Coba kita cek dulu di, kalau nggak salah posisinya di sini. Sebentar, kita cek Anaconda 3, kalau nggak salah library. Nah, ini library bin. Nah, ini ya, alamat ini kita coba copy ya. Nah, ini kita copy, C user nama PC Anaconda 3/library/bin.
Nah, ini kita coba copy dulu. Kita masukkan ke path variable ya. Di sini user variable-nya kita tambahin. Nah, kalau sudah kita enter, lalu kita oke ya. Kita oke, kita oke. Nah, ini kita close aja. Kita oke. Nah, kalau sudah kita coba close dulu command prompt-nya ya. Kita close, kita coba running lagi ke cmd. Nah, terus kita masukkan perintah yang sama ya. Kita untuk menginstal pip install Streamlit. Coba kita masukkan pip install Streamlit. Nah, di sini mudah-mudahan, nah ini udah nggak error ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan error seperti tadi, nah itu kita tinggal tambahin lagi aja satu path ya, anaconda 3 /library/bin. Nah, ini kalau sudah seperti ini tampilannya, berarti si Streamlit ini sudah berhasil diinstal teman-teman. Nah, untuk memastikan ya si Streamlit ini sudah berhasil atau belum, kita bisa masukkan ini nih, Streamlit hello. Ya, kalau misalkan dia berhasil running, berarti Streamlit-nya udah optimal gitu ya. Oke, kita coba masukkan dulu Streamlit spasi hello ya. Di sini kita masukkan Streamlit hello kalau nggak salah di sini ya. Oh ya, Streamlit hello. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita suruh masukkan email teman-teman. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi tadi masukkan Streamlit hello. Kalau misalkan sudah berhasil, kita akan langsung di runningkan gitu ya aplikasi sampel Streamlit-nya. Di sini kan jalannya di localhost ya. Localhost port 8501. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini teman-teman, berarti kita sudah berhasil menginstal Streamlit di PC kita. Seperti itu. Nah, step selanjutnya gimana Pak? Nah, slide selanjutnya ya kita tinggal coba gitu ya. Kita coba bikin aplikasi sederhana, bener-bener jalan atau enggak gitu ya. Tapi kalau udah tampil seperti ini sih, si Streamlit-nya itu sudah bisa dijalankan ya. Tuh seperti ini ya, ada plotting demo ya seperti ini, terus ada animation demo. Nah, kalau sudah running seperti ini berarti Streamlit-nya itu sudah berjalan dengan normal seperti itu. Nah, tinggal kita masuk ke step yang kedua ya. Jadi untuk step yang pertama, install Streamlit ini sudah berhasil ya. Berarti ini sudah oke. Nah, tinggal kita coba membuat aplikasi sederhana ini ya. Nanti kita bikin coba luas persegi gitu ya. Coba kita buat yang simpel-simpel. Nah, untuk mengawali ini ya, yang step yang kedua, kita bisa menggunakan aplikasi VS Code ya. Sebelumnya kan kita sudah install ya VS Code. Oke. Nah, di VS Code ini kita coba bikin satu project baru ya. Di sini saya coba open folder. Oke, coba di sini saya masuk di D, coba saya buka new folder ya, bikin folder namanya latihan misalkan seperti ini. Ini kita select folder aja. Oke, berarti di folder latihan ini kan masih kosongan ya. Nah, untuk membuat aplikasi Streamlit, kita nggak pakai IPYNB ya, nggak pakai notebook, tapi pakai Python. Berarti kita klik kanan di tab latihan ya, new file. Misalkan kita ketik misalkan main.py gitu ya untuk aplikasi Python gitu ya. Nah, untuk main.py ini kita bisa langsung ngoding di sini ya. Untuk scriptnya. Untuk aplikasinya ya, kita coba membuat sebuah aplikasi sederhana ya, aplikasi misalkan kita hitung luas persegi panjang misalkan ya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah dulu ya. Jadi kita masukkan dulu import ya. Import, masukkan Streamlit. Nah, st misalkan seperti ini. Jadi kita import dulu library Streamlit-nya gitu ya. Nah, yang kedua kita coba masukkan st. Misalkan di sini title ya, misalkan title. Oke, st.title kita kasih judul misalkan hitung luas persegi panjang misalkan ya. Kita masukkan di sini hitung luas persegi panjang.
Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan untuk judul ya. Oke, kita masukkan variabel aja dulu. Misalkan kita masukkan di sini panjang gitu ya. Panjang sama dengan di sini st dot misalkan number input ya. Kita masukkan input nomor ya. Jadi st dot number input. Di sini kita kasih nama, keterangannya misalkan masukkan nilai panjang gitu ya. Masukkan nilai panjang misalkan di sini. Lalu kita kasih koma 0 gitu ya. Oke. Kalau sudah kita identifikasi lagi misalkan panjang terus lebar ya. Karena kan rumusnya panjang kali lebar gitu ya. Oke, lebar sama dengan berarti di sini st dot number input. Oke, di sini kita kasih masukkan nilai lebar misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan hitung ya. Ini untuk tombolnya misalkan hitung sama dengan di sini kita buat st.button misalkan seperti ini. Untuk kita kasih nama hitung luas. Hitung luas. Jadi sama kayak bahasa sih gitu ya. Jadi panjangnya kita buat inputan, lebarnya juga inputan nomor gitu ya. Lalu nanti hitungnya ini dalam bentuk button gitu ya. Kayak seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba save ya, Ctrl S. Nah, di sini berarti kita udah masukkan di sini ya main.py-nya, kita save Ctrl S. Kalau kita sebenarnya dari sini aja sudah bisa coba di running teman-teman. Jadi caranya adalah kita kembali ke command prompt ya. Oh, ini command prompt-nya udah. Kita coba buka command prompt baru ya, cmd. Terus ini kan posisi di C, sedangkan saya bikin projectnya itu di D. Jadi ketik aja direktorinya D gitu ya, D.2. Nah, di sini kan udah ada di D nih. Nah, terus kita dir coba ya, dir. Nah, ini saya bikin aplikasinya itu kan di folder latihan. Nah, tinggal di cd aja ya, cd latihan seperti ini. Nah, ini kan ada di folder latihan ya. Coba kita dir. Nah, di dalam folder latihan di sini ada main.py. Nah, main.py itu script yang tadi kita bikin tuh ya, main.py. Nah, kalau kita udah ada di directory D folder projectnya ya, D folder latihan, kita tinggal tambahin satu perintah aja untuk menjalankan si aplikasi Streamlit ini. Caranya itu dengan memasukkan perintah Streamlit gitu ya, Streamlit spasi run spasi nama aplikasinya yang .py. Misalkan di sini main.py seperti ini. Nah, ini kalau sudah kita enter. Nah, nanti tinggal tunggu prosesnya ya. Oke. Nah, jadi ya. Tuh, jadi langsung tanpa kita masukkan kode HTML, tanpa kita masukkan kode CSS ya. Hanya scriptnya seperti ini saja teman-teman. Nah, gini ya, st title untuk judulnya ya, hitung luas persegi panjang. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Terus masukkan panjang dalam bentuk number input. Nah, ini jadinya seperti ini gitu ya. Masukkan nilai lebar dalam bentuk input juga sama. Lalu di sini ada tombol dengan namanya nih hitung luas. Nah, seperti ini. Ya, simple ya. Jadi dengan Streamlit ini kita bisa dimudahkan teman-teman ya kalau misalkan kita mau bikin aplikasi yang berbasis website teman-teman. Nah, kalau sudah ini kan fungsinya belum ya, baru inputannya. Nah, kita bisa tambahkan fungsi di sini ya. Kita coba tambahkan hitung luas ya, berarti kan panjang kali lebar ya. Berarti di sini kita kasih kondisi aja ya, misalkan if gitu ya. If hitung misalkan di sini, if hitung misalkan di sini kita kasih luas gitu ya. If hitung luas sama dengan misalkan di sini panjang kali lebar gitu ya. Kita kasih kondisi di sini ya. Jika panjang kali lebar kita kasih st right misalkan st right untuk hasilnya ya. Berarti st right kita masukkan luas persegi panjang misalkan ya sini ya.
luas persegi panjang adalah misalkan seperti ini. Nah, nilainya berapa? Nah, di sini misalkan kita ambil luas ini ya. Ini kan kita sudah identifikasi luasnya. Berarti adalah koma luas ya. Kita panggil parameternya luas. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa save ya. Kita save. Nanti dia akan auto reload ya. Kita save. Terus yang luas persegi panjangnya kita bisa reload ya. Kita refresh aja. Oke. Nah, nanti di sini masukkan nilai panjang. Misalkan panjangnya 10 gitu ya. Lebarnya 5 misalkan. Nah, coba kita hitung. Nah, di sini luas persegi panjang adalah 50 ya. Berarti fungsi perkaliannya kan sudah jalan ya, aman berarti. Oke, seperti ini ya, mudah ya. Jadi atau kita mau bikin model lain misalkan. Kita pakai ST success misalkan ya. Sama aja sih. Misalkan di sini kita tambahin kalau misalkan hasilnya benar gitu ya. Berarti kita bikin ST success coba. Nah, ini ada ST success. Misalkan di sini kita kasih F gitu ya. Di sini luas persegi panjang gitu ya. Persegi panjang adalah di sini sama dengan kita kasih luas gitu ya. Kita kasih kurung kurawal di sini luas. Misalkan seperti ini. Oke. Ada update atau tidak, kita coba save, terus kita reload lagi di browsernya ya. Kita kasih reload. Oke, misalkan panjangnya kita ubah, misalkan panjangnya 8 gitu ya. Nilai lebarnya misalkan 5. Ya, 8 kali 5 hitung luas. Nah, di sini langsung ada hijau-hijau gitu ya. Luas persegi panjang adalah 40 ya. Jadi sampai sini sebenarnya udah berhasil ya, kita bisa menginstal satu aplikasi namanya Streamlit. Terus cara penggunaannya juga cukup mudah gitu ya. Jadi kita tinggal membuat satu file Python ya dengan perintah seperti ini, lalu nanti tampilannya itu langsung jadi seperti ini ya, langsung jadi kayak website gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat gitu ya, ini untuk bikin form kayak gini tuh gimana, untuk bikin button gimana, sebenarnya dari Streamlit itu sendiri itu sudah memberikan library ya atau dokumentasi yang cukup bagus gitu, yang cukup lengkap gitu ya. Nah, seperti ini nih, kalau inputannya mau kayak drag ini ya, slider gini tuh tinggal number st titik slider gitu ya. Terus nanti ranknya mau berapa, 0 sampai 100. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan bikin inputan ya kayak gini ya, st number input, berarti modelnya adalah inputan nomor gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya sampai sini sih udah beres gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa modifikasi gitu ya untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan Streamlit. Nah, tutorial ke depan aplikasi ini akan kita coba lanjutkan gitu ya, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang basisnya data mining gitu ya. Jadi kita coba buat modelnya lewat aplikasi Anaconda gitu ya. Terus kita masukkan ke Streamlit, terus kita deploy sekalian gitu ya. Jadi kita langsung deploy ke website gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita bisa modifikasi lebih lanjut teman-teman. Misalkan ya, ini kan kita sudah bikin satu buah website ya untuk hitung luas persegi panjang. Nah, sebenarnya kita bisa bikin lagi ya, kita bisa improvisasi lagi untuk script ini. Misalkan kita mau tambahin nih, kita mau tambahin install atau kita mau tambahin untuk hitung luas segitiga misalkan. Nah, ini kita butuh satu tambahan lagi ya, yaitu adalah kalau nggak salah Streamlit option menu. Nah, ini coba kita search ya, di sini ada Streamlit option menu ya, kita search aja. Nah, ini adalah sebuah ini ya, kalau nggak salah ini sebuah library ya. Kita bisa coba klik di sini, ada discuss ya, Streamlit option menu. Nah, ini adalah
kalau misalkan kita mau bikin menu-menu yang ada di pinggir gitu. Jadi kalau misalkan di pinggirnya ada hitung luas persegi panjang, terus menu sebelahnya ada hitung luas segitiga misalkan. Nah, itu kita bisa tambahin satu library lagi ya untuk Streamlit option menunya. Nah, ini cara installnya di sini ada nih ya. Nah, ini cara installnya pip install Streamlit option menu. Jadi kita harus install lagi gitu ya. Kalau tadi kan kita install untuk Streamlit-nya. Nah, untuk library Streamlit option menu ini kita harus install lagi. Nah, kita coba aja ya, kita praktekkan. Di sini kita coba buka command prompt ya, cmd, kita buka. Nah, terus kita coba praktekkan ya. Di sini ada pip install Streamlit option menu. Nah, ini ketikkan aja di sini pip install di sini Streamlit ya. Streamlit strip option strip menu gitu ya. Kita enter. Oke, nah ini ada loading sedikit ya. Ini usahakan kalau install seperti ini harus online ya teman-teman ya, karena ini kan dia ngedownload gitu ya, ngedownload terus langsung install gitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti udah bener nih ya, udah berhasil diinstal, tidak ada error. Nah, kalau kita sudah berhasil install Streamlit option menu ini, nah ini di bawahnya ada ini ya, ada contohnya ya. Jadi tetap ya di atasnya import Streamlit SST. Nah, untuk memanggil option menunya kita bisa from ya Streamlit option menu import option menu. Nah, baru di bawahnya kita bisa buat sidebar gitu ya. Nah, ini kita coba implementasikan aja ke VS Code ya. Kita lanjutkan lagi program yang sebelumnya ini. Nah, ini di atasnya kita tambahin ya. Di sini kita tambahin script ini ya. From gitu ya. From di sini kita masukkan Streamlit option menu gitu ya. Import di sini option menu. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan satu pemanggilan lagi ya untuk mengaktifkan Streamlit option menu ini. Oke. Lalu kita coba buat navigasinya di bawah ya, di sini kayak gini ya, with st.sidebar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar coding gitu ya, nah biasakan teman-teman baca library-nya gitu ya, baca kamusnya teman-teman ya. Nah, kebetulan si Streamlit ini sih lumayan simple ya, lumayan mudah lah, dan juga referensinya juga banyak teman-teman. Nah, ini kita coba kasih keterangan deh ya, kasih crash misalkan navigasi ya, navigasi sidebar misalkan, sidebar. Nah, lalu di bawahnya kita kasih perintah misalkan di sini tadi ya, with gitu ya. With spasi st.sidebar. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih titik 2, enter. Nah, di sini kita coba bikin ya, selected gitu ya. Selected. Nah, di sini ya, if selected sama dengan di sini kita masukkan option menu ya. Option menu. Oke, nah option menunya kita kan di sini akan membuat hitung luas bangun gitu ya. Nah, kita namakan saja di sini, kita kasih petik hitung ya, hitung luas bangun. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita koma ya, ini kurung tutupnya kita lanjutkan, kita enter aja di sini di bawah ya. Kita kasih misalkan di sini default index ya, default. Ini enaknya pakai VS Code, kita ada suggestionnya ya. Jadi kalau udah ngetik sedikit tinggal tab gitu ya. Sama dengan 0 sini. Lalu kita tambahkan, tadi kan untuk hitung luas perseginya ada ya. Misalkan kita di bawahnya mau ditambahin luas segitiga, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan kurung kotak ini ya. Jadi untuk menu yang pertama kita kasih nama di sini hitung luas persegi panjang misalkan. Persegi panjang. Nah, seperti ini. Lalu kita koma gitu ya di sini. Terus di bawahnya kita tambahkan misalkan hitung luas segitiga misalkan ya. Kalau udah koma kita kasih petik dulu ya. Kita kasih petik hitung luas segitiga. Nah, seperti ini.
Oke, jadi maksudnya adalah di sini teman-teman kita akan buat tampilan sidebar ya. Jadi di menunya itu nanti akan ada dua opsi. Kita mau ngitung luas persegi panjang atau menghitung luas segitiga gitu ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini kan sidebarnya ya. Kita coba kasih optionnya ya. Jadi kalau misalkan untuk mengaktifkan menu ini gitu ya. Oke, kita bisa kasih kondisi ya. Misalkan di sini kita kasih kondisi untuk halaman. Ini kita kasih misalkan halaman hitung luas persegi misalkan. Nah, oke. Nah, misalkan di sini persegi panjang ya, persegi panjang. Oke, misalkan di sini untuk halaman hitung luas persegi panjang kita kasih kondisi dulu ya. Misalkan kondisinya if gitu ya. If kita kasih di sini if selected ya. Ini kan kita udah kasih parameter selected. Berarti if selected sama dengan, nah kalau misalkan selectednya sama dengan hitung luas persegi panjang yang ini ya, ini kita copy aja biar sama gitu ya. Nah, di sini if selectednya sama dengan luas persegi panjang, maka oke, kita kasih maka. Nah, maka kita larinya ke sini nih, st title. Oke. Nah, ini kita tab aja ya supaya include ya. Nah, ini juga kita tab. Nah, coba kita tab supaya masuk ke dalam if-nya ya. Nah, if-nya ini juga kita tab. Oke. Nah, seperti ini. Nah, berarti logikanya adalah jika selected ini masuknya hitung luas persegi panjang, maka akan menampilkan yang ini gitu ya. Mulai dari title-nya luas persegi panjang, terus memasukkan parameter panjang lebar dan hitung. Nah, kalau udah kita coba bikin tampilan yang lain gitu ya. Kita kasih if lagi nih ya. If-nya di bawah gitu ya. Nah, di sini kita kasih if lagi di bawahnya. If misalkan di sini if selected ya. If selected sama dengan di sini kita ambil kalau misalkan selectednya hitung luas segitiga gitu ya. Di sini kita copy. Nah, berarti jika hitung luas segitiga, nah maka gitu ya. Di sini kita kasih titik 2. Maka berarti kita bikin st.title st.title. Di sini kita kasih judul ya. Oke, kita kasih petik. Nah, judulnya adalah hitung ini saya sering typo ya. Hitung luas segitiga misalkan seperti ini ya. Jadi kita bikin dua model gitu ya. Jadi ada yang hitung luas persegi panjang, nah bawahnya kita buat hitung luas segitiga. Coba kita save dulu ya. Kita coba save. Terus kita coba tampilin dulu di web ya, jalan apa enggak nih. Nah, kita kembali lagi ke sini terus kita refresh ya. Nah, di sini ada refresh. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tuh kan, jadi ada hitung luas bangun. Nah, ini kan ada sidebar ya. Jadi ada sidebarnya. Nah, untuk opsi yang pertama, hitung luas persegi panjang. Ada nih. Nah, terus untuk yang menu yang kedua, kalau kita klik, hitung luas segitiga. Nah, cuma kan ini belum kita bikin ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita bikin dulu. Nah, ini untuk memastikan kalau si sidebarnya itu sudah jalan atau belum gitu ya. Nah, kalau ini kan udah jalan, berarti kita tinggal bikin perhitungannya, teman-teman. Nah, di sini kita coba masukkan ya. Ini kan judulnya sudah. Oke, kalau misalkan segitiga itu kan alas kali tinggi misalkan ya. Oke, berarti kita definisikan dulu. Misalkan di sini alas gitu ya. Alas sama dengan oke, di sini kan kita bikin number input ya. Number input itu seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan modelnya inputan gitu ya, angka. Nah, coba kita modifikasi sedikit. Kalau di website Streamlit.io itu kan kita bisa bikin slider kayak gini ya. Nah, caranya adalah dengan perintahnya ini ya, number sama dengan st. Jadi bukan number input tapi st.slider gitu ya. Oke, terus parameternya berapa? Range-nya misalkan 0 sampai 100 gitu. Nah, kita coba pakai ini ya, kita coba modifikasi ya untuk yang perhitungan luas segitiga ya. Jadi di sini kita untuk alasnya jadi nggak pakai st number input tapi menggunakan st
dot slider. Nah, gitu ya. Jadi kita bikin slide modelnya. Oke. Nah, di sini kalimatnya misalkan masukkan gitu ya, masukkan nilai alas gitu. Nah, seperti ini. Nah, cuman kita lihat di sini range-nya berapa? Koma. Berarti misalkan range-nya 0 sampai 100 ya. Berarti koma 0 gitu ya, koma 100. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan juga berarti alas kali tinggi kan, kalau segitiga ya. Berarti tinggi sama dengan gitu ya, st.slider seperti ini. Lalu kita kasih kalimatnya misalkan masukkan nilai tinggi misalkan seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita koma ya, kita koma 0 sampai 100 seperti ini ya. Jadi 0 dan 100 ini maksudnya tuh range-nya ya, range yang bisa diinputkan dari 0 sampai 100. Nah, kalau sudah kita coba kasih buttonnya ya, sama seperti yang di atas yang hitung persegi panjang. Buttonnya sama ya, kita kasih hitung. Misalkan di sini hitung sama dengan st.button ya. Oke, st.button kita kasih nama misalkan hitung luas hitung luas ya. Hitung luas seperti ini. Oke, kita coba cek dulu di websitenya ya. Kita save, Ctrl S, terus kita coba refresh di website Streamlit-nya. Nah, ini kita coba Ctrl R. Oke, ini hitung persegi panjangnya. Nah, untuk hitung luas segitiganya modelnya adalah slider tuh. Jadi kita masukkan nilai alasnya berapa? Misalkan alasnya 20 misalkan. Tingginya berapa? Misalkan tingginya 75 atau 100 gitu. Nah, ini tinggal kita bisa geser-geser ya. Jadi ada perbedaan gitu ya. Jadi ada modifikasi dibandingkan yang hitung luas persegi panjang, inputannya dalam bentuk input angka gitu ya. Untuk luas segitiga kita bisa bikin model inputan dengan slider seperti itu. Cuman hitung luasnya kan belum ya. Nah, ini kita coba bikin hitung luasnya. Nah, untuk bikinnya juga sama ya, kita pakai if lagi ya. Oke, kita kasih di sini, kita enter. Kita masukkan saja untuk kondisinya ya. Misalkan di sini if hitung gitu ya. Di sini kita kasih misalkan luas atau kita kasih misalkan hitung luas ya. Misalkan di sini kita kasih luas sama dengan untuk luas segitiga itu kan setengah gitu ya, 0,5 setengah kali sebentar kita kali alas gitu ya, kali tinggi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan rumusnya ya. Jadi untuk rumus menghitung luas segitiga gitu ya, setengah alas kali tinggi. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, hasilnya misalkan kita kasih st_right ya. st_right misalkan di sini kita kasih kalimat luas segitiga. Nah, segitiga adalah misalkan di sini ya. Nah, luas segitiga adalah sama dengan misalkan di sini kita ambil perhitungan luasnya. Nah, seperti ini. Kita coba Ctrl S ya. Misalkan kalau udah coba kita lihat di websitenya, kita coba Ctrl R, kita refresh. Oke, kita masuk ke menu hitung luas segitiga. Misalkan alasnya 10 misalkan ya, kita masukkan alasnya 10, tingginya misalkan 20 gitu ya di sini. Nah, tingginya 20. Berarti kalau setengah alas kali tinggi ya berarti 5 kali 20 gitu ya. Nah, kita coba hitung luas. Nah, luas segitiga adalah 100 ya, berarti perhitungannya sudah betul ya, setengah alas kali tinggi gitu ya, 5 kali 20 sama dengan 100 gitu ya. Nah, di sini kita coba tambahin ya biar hijau sama kayak yang luas persegi panjang. Kita coba st.success gitu ya, kita tambahkan st.success. Oke, kita kasih petik F, misalkan di sini luas segitiga adalah gitu ya. Oke,
sama dengan, nah di sini kita kasih kurung kurawal tutup luas. Nah, seperti ini. Oke, kita coba kita save dulu ya. Kita save. Terus kita coba reload di websitenya ya. Kita refresh lagi. Oke, misalkan kita hitung luas segitiga ya. Nah, ini alasnya misalkan tadi 10. Oke, nah untuk tingginya kita kasih 20. Nah, kalau itu kita coba klik hitung luas. Nah, di sini ya langsung hijau ya. Luas segitiga adalah 100. Oke. Nah, di sini kita udah bisa membuat sebuah aplikasi sederhana gitu ya menggunakan Streamlit. Ya, di sini ya aplikasinya untuk menghitung luas bangun ya. Teman-teman juga bisa improvisasi gitu ya. Misalkan ditambahin hitung luas lingkaran gitu ya, atau hitung luas jajar genjang gitu ya, bisa gitu ya. Tinggal kita tambahin aja di sini ya, ditambahkan if, terus tambahkan title-nya, terus definisikan parameternya, terus kita bikin rumusnya di sini gitu ya. Sama saja. Dan dengan bantuan Streamlit ini kita nggak perlu script-script seperti HTML dan CSS gitu ya. Cukup kita import Streamlit SST. Nah, kalau kita mau bikin sidebar, tinggal masukkan lagi install dulu ya Streamlit option menu gitu. Seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini ya untuk tutorial pembuatan aplikasi sederhana gitu ya menggunakan Streamlit ya. Jadi tahap kedua ini sudah oke nih ya. Tahap kedua ini sudah oke, tinggal tutorial berikutnya kita akan coba bikin model gitu ya, model data mining pakai Jupyter Notebook. Nanti dari Jupyter Notebook tersebut kita coba jadikan sebuah website seperti aplikasi ini gitu ya. Jadi kalau ini kan aplikasi sederhana untuk menghitung luas bangun. Nanti kita coba bikin versi aplikasi data miningnya. Dan juga insya Allah nanti kita coba bikin si aplikasi Streamlit ini bisa di-deploy di Streamlit Share ya. Jadi supaya aplikasi ini bisa diakses lewat internet. Kalau ini kan masih localhost ya. Nanti kita coba buat tutorialnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.